Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Esa Fitriawati, NPM 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan. Produk dan layanan yang ada di pasar tidak selamanya dapat bertahan sesuai dengan harapan pemilik atau produsen. Dengan adanya perubahan yang cepat terhadap selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan layanan baru secara cepat. Menurut Jiptono 2008, terdapat 3 strategi pengembangan produk layanan, yaitu yang pertama, strategi peningkatan kualitas, yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan, dan yang terakhir, strategi peningkatan gaya produk maupun layanan. Proses pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, pemunculan gagasan, yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk dan layanan, yang ketujuh pengujian pasar, dan yang terakhir komersialisasi. Selanjutnya ada perumusan dan implementasi strategi. Perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi tidak dilakukan setiap hari. Biasanya perusahaan merumuskan strategi operasi pada siklus perencanaan reguler, seperti contohnya siklus tahunan. Kemudian ada keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam 2 arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Arah penyelarasan ini juga sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Formulasi yang dibutuhkan. Formulasi strategi seringkali ditunjukkan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Proses perumusan berurusan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Agar tercapai dalam perumusan strategi, harus menganalisa faktor-faktor strategis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada situasi sekarang. Implementasi strategi operasi. Strategi implementasi adalah penerapan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau cara strategi dioperasikan untuk dieksekusi di mana melibatkan proses guna memastikan bahwa strategi tersebut tercapai. Selanjutnya ada contoh perusahaan, yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan Apple. Sir Jonathan Ive, wakil presiden senior desain di Apple, telah mengakui bahwa Apple telah mengerjakan beberapa produk yang sangat menarik selama bertahun-tahun, tetapi memutuskan untuk menghentikan pengembangan mereka karena masalah teknis atau sumber yang tampaknya tidak dapat diatasi. Misalnya, salah satu inovasi mendasar iPhone pada saat sedang dikembangkan adalah layar sentuh, dan komponen inilah yang terbukti sangat sulit sehingga membuat proyek tersebut hampir dihentikan. Tantangannya adalah Anda kemudian harus mendeteksi segala macam bentuk telinga, bentuk dagu, warna kulit, dan tatanan rambut. Kami harus mengembangkan teknologi pada dasarnya sejumlah sensor untuk memberi tahu telepon bahwa ini sekarang naik ke telinga. Namun pengendalian dari perusahaan Apple tersebut, yaitu fakta bahwa desainer Apple mengatasi beberapa bug teknologi dan produksi selama pengembangannya, sebagian merupakan bukti kepercayaan tim desain, baik dalam keterampilan teknologi mereka maupun dalam pemahaman tentang apa yang akan dibeli orang. Namun, Apple menghindari melakukan riset pasar saat merancang produknya, sebuah kebijakan yang diperkenalkan oleh Steve Jobs, mendiang kepala eksekutifnya. Berikut sedikit pembelajaran mengenai pengembangan produk dan layanan, serta perumusan dan implementasi strategi. Terima kasih.